Waras bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirman lain Kau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam hidup kita ini harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Jangan kita menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti kata nyanyian itu, waktu ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan. Waktu ini harus bermanfaat, menjadi berkat kepada seluruh dunia. Maka untuk itu kita harus memakai waktu kita untuk melakukan yang terbaik. Janganlah kita meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Janganlah kita berbuat yang tidak berguna dalam hidup kita. Tetapi marilah kita melakukan suatu hal-hal yang berguna, yang baik, yang bisa bermanfaat di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan juga kepada kita bahwa janganlah kita dengan sengaja berbuat dosa, seperti yang dikatakan di ayat 26. Dengan sengaja berbuat dosa, padahal kita sudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kebenaran itu apa? Yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita sudah mengetahui tentang kematiannya. Kita sudah mengetahui bahwa Dia mati untuk menebus dosa kita. Tetapi dengan sengaja lagi kita melakukan dosa. Maka dikatakan di sini, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tidak ada lagi. Tuhan kita sudah mati sekali menebus dosa kita dan telah bangkit dari kematian untuk memenangkan kita, memenangkan kematian itu dan membuka jalan bagi kita untuk datang kepada Dia, untuk menyembah Dia di dalam hidup kita, dalam dosa kita yang banyak. Maka untuk itu dikatakan, janganlah lagi kita dengan sengaja berbuat dosa dengan apa yang sudah dikorbankan kepada kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi barang siapa dengan sengaja melakukan dosa, dikatakan dengan firman Tuhan pada hari ini, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Penghakiman yang dahsyat, api yang dahsyat menghanguskan orang yang durhaka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita meninggalkan perilaku-perilaku yang jahat, perilaku-perilaku yang durhaka. Mulu di bahasa Batak di dok, nah mangalo, melawan perintah Allah, ketetapan Allah di dalam hidup kita. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah dengan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena pada waktunya nanti, bahwa bagi orang yang durhaka, bagi orang yang tidak melakukan perintah Tuhan, dia akan mendapatkan penghakiman yang mengerikan dengan api yang dahsyat yang menghanguskan dia di dalam hidupnya. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan kita takut. Mari kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita tidak akan takut, tidak akan goyah dalam hidup kita sehari-hari. Kita lihat bagaimana Abraham mengikuti perintah Tuhan Yesus, perintah Allah di dalam hidupnya, maka dia menjadi berkat dan bagi seluruh manusia. Dia diberkati
karena dia mau mengikuti apa yang dikatakan Allah kepada dia. Itulah berbagai macam tokoh lagi yang mau mengikut Tuhan, yang mau mematuhi perintah Tuhan, dia akan diselamatkan. Maka kita yang mau mengikut Tuhan, yang mau melakukan perintah Tuhan, pasti kita akan diselamatkan. Yakin dan percayalah, berjalanlah di jalan Tuhan, jauhkanlah jalan fasik, kedurhakaan, melawan Tuhan, tetapi lakukanlah perintah Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita. Tuhan Yesus menyertai kita, memberkati kita melakukan aktivitas kita. Marilah kita bekerja dengan semangat, dengan penuh kasih karunia Tuhan, dan melakukannya pekerjaan itu dengan jujur, tanpa ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan firman-Mu bertumbuh berakar dalam hidup kami, agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami melakukan perintah-Mu, agar kami tidak menjadi orang-orang durhaka yang akan dimasukkan ke api yang dahsyat, yang menghanguskan. Kami yakin Tuhan, Engkau telah membuka jalan melalui kematian-Mu di kayu salib. Kami akan melakukan segala perintah-Mu, berjalan di jalan-Mu. Kami tidak kuat Tuhan kalau kami sendiri. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu turun di atas kami, menuntun kami dalam hidup kami ini, agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami Tuhan pertobatan dalam hidup kami. Ampuni kami akan kesalahan kami, perbuatan kami dalam hidup kami, agar kami layak menjadi anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas.